Keinformasi lainnya pemirsa, Alvaro bocah yang hilang sejak 8 bulan lalu ditemukan meninggal dunia oleh pihak polisian di kawasan Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Menurut informasi yang diterima bahwa pelaku yang menculik Alvaro merupakan ayah tiri korban. Usai ditemukan meninggal dunia di kawasan Tenjo, Bogor, rumah duka Alvaro, bocah hilang sejak 8 bulan lalu di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, ramai pelayat. Para tetangga dan kerabat mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga. Isak tangis nenek Alvaro pecah saat mendengar kabar duka yang disampaikan langsung Kapolsek Pesanggerahan AKP Syahla Syah Alam. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, pelaku yang menculik Alvaro merupakan ayah tiri korban. Lebih lanjutnya dari pihak Polres, karena yang menangani perkara ini dari pihak Polres yang akan memberikan status lebih lanjut. Tugas kami di sini adalah menyampaikan berita duka cita kepada pihak keluarga dari seperti ini. Untuk ditemukannya mungkin bisa disampaikan lebih detail lebih detailnya semua keterangannya ada di penyidik Polres seperti itu. Ditemukannya di mana, Bu? Ditemukannya ya pasti masih di wilayah Jabodetabek. Ya, pelakunya sendiri ternyata setelah ini adalah ayah tirinya, dan bahkan sekarang udah bunuh diri, itu meninggal. Itu di Polres Jakarta Selatan. Sebelumnya viral di media sosial, Ibunda Alvaro memposting harapannya agar bisa bertemu dengan putranya kembali. Alvaro Kiano Nugroho, bocah 6 tahun, dinyatakan hilang sejak 6 Maret lalu di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah keluarga dan kerabat masih bertahan di rumah duka Alvaro di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pihak keluarga masih menunggu kedatangan ibu kandungnya untuk dilakukan tes DNA. Alvaro, bocah berusia 6 tahun, hilang sejak 8 bulan lalu ditemukan meninggal dunia di kawasan Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Kabar duka ini menyayat hati keluarga. Terduga pelaku penculik Alvaro merupakan ayah tirinya. Namun hingga kini keluarga menunggu keterangan resmi terkait dengan pelaku dan juga motifnya. Ya, mungkin rumah dulu lah. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, saat ini sudah terhubung dengan rekan kami Henry Aprila yang berada di rumah duka Alvaro di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Baik, selamat pagi Henry. Bagaimana suasana di rumah duka pagi ini? Apakah masih ada pelayat dan kapan rencananya polisi akan memberikan keterangan secara resmi terkait dengan motif pelaku menculik Alvaro? Dari kondisi yang kami mantau di lokasi bahwa sekiranya dari pihak keluarga dan di rumah duka ini masih diselimuti oleh duka, kemudian menunggu informasi berkaitan dengan kedatangan dari ibu kandung almarhum Alvaro Kiano, yang kemudian ini juga informasi terakhir yang kami terima sekiranya akan berangkat menggunakan jalur udara, yang mana informasi yang kami terima dari pihak keluarga yang dari kakek Alvaro sendiri ini berangkat dari kawasan Malaysia untuk nantinya ke kawasan ke Indonesia, maksud kami untuk menuju ke kawasan Jakarta, nantinya akan melakukan tes DNA untuk mencocokkan jumlah data yang disampaikan. Ini berkaitan dengan penemuan bocah berusia 6 tahun yang diduga yang merupakan Alvaro Kiano. Dan tidak hanya itu, Nata dan juga pemirsa, untuk saat ini pun kami memantau di lokasi, tepatnya di rumah duka yang berada di kawasan Pesanggerahan, kawasan Jakarta Selatan pun juga kami melihat ini masih sepi, belum ada aktivitas yang cukup berarti. Kemudian juga informasi yang kami terima bahwa sampai dengan pagi hari ini masih menunggu kedatangan dari ibu kandung dari Alvaro itu sendiri. Dan tidak hanya itu, Nata dan juga pemirsa, bahwa sebagai informasi, terduga pelaku yang juga merupakan ayah tiri dari Alvaro Kiano yang merupakan bocah berusia 6 tahun yang sebelumnya dikabarkan hilang selama 8 bulan lamanya, yang diterima bahwa informasi yang kami terima pada bulan Maret lalu hilang, yang kemudian masih dilakukan proses pencarian. Dan untuk saat ini memang pihak polisian juga sebelumnya telah menyampaikan kepada pihak keluarga penemuan
berkaitan dengan jenazah ataupun dari Alvaro Gino sendiri, namun juga sampai sejauh ini masih dilakukan tes DNA untuk mencocokkan kepada pihak keluarga yang diantaranya adalah merupakan ibu kandungnya. Dan tentu berkaitan dengan proses dari tes DNA nanti dan juga kedatangannya kami belum menerima informasi, namun sekiranya ini akan dilakukan keberangkatan pada pukul 4 pagi hari tadi, dan kemudian kami pun awak media masih menunggu informasi lanjutan dari pihak kepolisian berkaitan dengan informasi berkaitan dengan data-data dan juga kepastian dari sejumlah informasi yang disampaikan dari pihak keluarga maupun dari pihak kepolisian. Sementara Nata, kami pun juga menunggu informasi resmi yang disampaikan oleh pihak kepolisian, karena sebelumnya dari pihak keluarga pun menyampaikan telah melakukan pelaporan terlebih dahulu sebelum mendapatkan informasi ke Kapolsek Pesanggerahan, kemudian juga dikembangkan dan juga dilakukan proses pencarian bersama dengan pihak Kapolres Jakarta Selatan. Kemudian juga informasi yang terakhir yang diterima oleh pihak keluarga bahwa dari jenazah tersebut sudah berhasil ditemukan. Sementara Nata, kami mantau dan juga menyampaikan informasi terbaru di kawasan dari kediaman rumah duka. Nata. Baik, terima kasih Henry Aprila melaporkan langsung dari kawasan Pesanggerahan Rumah Duka. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, kematian 6 santri yang tenggelam di kubangan bekas galian di Bangkalan, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Para korban diduga terjebak lumpur di dasar kubangan. Tangis histeris keluarga bersaut-sautan di Puskesmas Jedi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Keluarga tak kuasa saat melihat tubuh para santri, buah hati mereka sudah terbujur kaku. Jenazah ke-6 santri langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Sementara seorang ustadz yang berusaha menolong korban dirujuk ke RSUD Syarifah Ambamirato, Ebu Bangkalan. Sebelumnya, 6 santri ini tewas terjebak lumpur dalam kubangan air bekas galian C, Bukit Kapur Jedi, Desa Parse, Bangkalan. 3 santri lainnya bisa menyelamatkan diri. Untuk menyelidiki kasus ini, polisi telah melakukan olah TKP di beberapa titik di kubangan air bekas galian C, Bukit Kapur Jedi, mulai dari jalur kedatangan para korban hingga saat mereka memasuki kubangan air. Tim Liputan iNews melaporkan.